Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai intelijen bisnis dan pengelolaan pengetahuan. Di sini kelompok kami terdiri dari Safina Agata, saya sendiri Nabila Hafna Sofia, dan Ibnu Reza Prasetya. Dengan topik pembahasan yang kelompok kami bahas, yaitu yang pertama mengenai proses data mining dan analisis data, yang kedua mengenai intelijen bisnis dan keuntungannya bagi organisasi, yang ketiga perbedaan pengetahuan tacit dan pengetahuan eksplisit, dan yang keempat pengelolaan pengetahuan bagi perusahaan dan keuntungannya bagi organisasi, dan yang kelima tantangan yang dihadapi dalam menerapkan manajemen pengetahuan. Yang pertama mengenai proses data mining dan analisis data. Definisi dari data mining sendiri itu merupakan suatu proses otomatis terhadap data yang sudah ada, dan data yang akan diproses ini merupakan data yang sangat besar. Tujuan dari data mining sendiri ini adalah untuk mendapatkan hubungan atau pola yang mungkin memberikan indikasi yang bermanfaat. Kemudian mengenai proses data mining dan analisis data itu ada beberapa tahapan. Yang pertama description atau deskripsi. Ini terkadang peneliti dan analis itu secara sederhana ingin mencoba mencari cara untuk menggambarkan pola dan kecenderungan yang terdapat dalam data. Kemudian yang kedua itu adalah estimation atau estimasi. Estimasi ini hampir sama dengan klasifikasi, kecuali variabel target dari estimasi ini lebih ke arah numerik daripada ke arah kategoris. Kemudian yang ketiga itu prediction atau prediksi. Prediksi ini hampir sama dengan klasifikasi dan estimasi, kecuali bahwa dalam prediksi ini nilai dari hasil akan ada di masa yang mendatang. Kemudian untuk yang keempat itu ada classification atau klasifikasi, di mana dalam klasifikasi ini terdapat target variabel kategori. Kemudian yang kelima ada clustering atau pengklasteran. Itu merupakan pengelompokan record pengamatan atau memperhatikan dan membentuk kelas dari objek-objek yang memiliki kemiripan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah association atau asosiasi. Nah, tugas dari asosiasi ini dalam data mining ini merupakan suatu tahap di mana seorang peneliti ini menemukan atribut yang muncul dalam satu waktu. Jadi dalam dunia bisnis ini lebih umum disebut dengan analisis keranjang belanja. Selanjutnya, yaitu intelijen bisnis dan keuntungannya bagi organisasi. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih itu intelijensi bisnis atau IB, yaitu sekumpulan teknik dan alat untuk mentransformasi dari data mentah menjadi informasi yang berguna dan bermakna untuk tujuan analisis bisnis. Teknologi IB dapat menangani data yang tak terstruktur dalam jumlah yang sangat besar untuk membantu mengidentifikasi, mengembangkan, dan selain itu untuk membuat kesempatan strategi bisnis yang baru. Lalu, manfaat intelijensi bisnis. IB dapat digunakan untuk mendukung sejumlah besar keputusan bisnis, mulai dari operasi sampai strategis. Keputusan operasi termasuk yaitu penempatan dan harga produk. Sedangkan keputusan strategis termasuk prioritas, tujuan, dan arah pada tingkat yang lebih luas. Keuntungan dari bisnis intelijensi untuk organisasi bisnis, yaitu yang pertama, meningkatkan nilai dari suatu data dan informasi yang diinginkan, karena data dan informasi dapat diintegrasikan. Lalu yang kedua, yaitu memudahkan dalam mengambil sebuah kesimpulan dari keadaan bisnis yang mudah diakses dan dimengerti, membantu pihak manajerial untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan bijaksana. Yang ketiga, membantu dalam memutuskan hal-hal yang harus dilakukan oleh pembisnis di tengah krisis. Lalu, memudahkan pengukuran kriteria kinerja perusahaan dengan tolak ukur Key Performance Indicator atau KPI.
Lalu yang terakhir, mempersiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi jika terdapat indikator yang menunjukkan adanya masalah, misalnya seperti target masih jauh untuk dicapai. Lalu yang ketiga yaitu ada perbedaan pengetahuan tacit dan pengetahuan eksplisit. Sebelumnya kita harus mengetahui pengetahuan tacit itu apa, pengetahuan eksplisit itu apa. Yaitu pengetahuan tacit merupakan pengetahuan yang bersifat personal dan konteks spesifik dari seseorang yang berada di dalam pikiran, perilaku, dan persepsi manusia, menurut Duffy tahun 2000. Lalu pengetahuan eksplisit berarti informasi atau pengetahuan yang ditetapkan dalam tangible form, menurut Koning 2012. Berikutnya ada tabel perbedaan pengetahuan tacit dan pengetahuan eksplisit. Pengetahuan tacit yaitu tidak berbentuk atau tidak kelihatan, biasanya berada di otak manusia atau dalam diri manusia, dan tidak dapat disartikulasikan. Sedangkan pengetahuan eksplisit yaitu berbentuk fisik seperti tulisan, jurnal, dan lain-lain yang biasanya disajikan atau dibagikan dan bisa diartikulasikan. Selanjutnya ada sepokok yang keempat, yaitu pengelolaan pengetahuan bagi perusahaan dan keuntungannya bagi organisasi. Pengelolaan pengetahuan bagi perusahaan yang disebut sebelumnya sangat bisa dilakukan pengelolaan agar bermanfaat bagi perusahaan. Pengelolaan pengetahuan dilakukan melalui KM atau knowledge. Secara umum, knowledge memiliki pengertian suatu upaya untuk menghasilkan nilai dari kekayaan intelektual organisasi melalui penciptaan, penyimpanan, penyebaran, dan penerapan pengetahuan untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan menerapkan knowledge dalam organisasi ataupun perusahaan dapat membantu menjalankan sistem yang ada dengan baik. Selanjutnya ada keuntungan pengelolaan pengetahuan bagi organisasi. Ada 5, yaitu yang pertama penghematan waktu dan biaya, yang kedua meningkatkan aset pengetahuan, yang ketiga meningkatkan pengambilan, yang keputusan yang tepat, yang keempat meningkatkan efisiensi proses dan cara kerja, yang kelima meningkatkan kemampuan dalam berinovasi terhadap produk dan jasa. Selanjutnya ada tantangan yang dihadapi dalam menerapkan manajemen pengetahuan. Ada 3 tantangan. Yang pertama itu ada tantangan teknologi informasi, yaitu tidak tersedianya teknologi informasi yang bisa menunjang knowledge, tidak tersedianya karena mungkin kurang biaya atau tidak ada yang mengerti tentang TI dan lain-lain. Hal ini menyebabkan knowledge management tidak berjalan optimal. Yang kedua ada tantangan SDM atau sumber daya manusia. SDM atau sumber daya manusia sangat mempengaruhi knowledge management. Jika sumber daya manusianya ini menutup diri untuk sistem knowledge management, maka sistem tidak akan berjalan. Hal ini mempengaruhi dengan tidak adanya kepercayaan juga dengan skill sumber daya manusia yang rendah untuk mendapatkan informasi yang dibuat perusahaan. Selanjutnya ada pengaruh top management. Meskipun punya TI yang canggih dan SDM yang skillnya luar biasa, tetapi jika top manajemennya tidak memiliki atau membuat sistem knowledge management yang cocok dan baik, knowledge management akan tidak berjalan dengan optimal, sehingga wajib membuat sistem untuk knowledge management ini. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon minta maaf. Sekian, terima kasih.